Ya, kita kuliah hari ini yaitu tentang ilmu kesehatan ternak. Saya kali ini akan menjelaskan tentang ilmu penyakit viral ya pada hewan. Ada 3 penyakit yang akan saya berikan. Kita cepat saja ya, hanya 30 menit. Penyakit ini namanya adalah bovine feral fever. Jadi kata bovine itu dari sapi dan gejala utama biasa juga disebut 3 hari. Karena yang menderita penyakit ini 3 hari pun bisa sembuh dengan sendirinya. Penyakit ini non-kontagios, artinya tidak menular dari satu sapi ke sapi lainnya, dan disertai dengan gejala demam kaku, kemudian ketiga hari, jadi meskipun 3 hari bisa terjadi penurunan berat badan pada yang digemukkan, sehingga juga merugikan secara ekonomi. Penyebab penyakit adalah rhabdovirus atau virus RNA dengan kekebalan 2 tahap. Jadi apabila hewan sakit, maka bisa menjadi kebal selama 2 tahun bila sembuh ya. Epizootiologinya mulai di tahun 1992 sampai sekarang, dan hewan rentang adalah sapi. Jadi penyakit ini sudah lama sekali ada di Indonesia, dan cara penularannya dengan serangga pengisap darah. Jadi contohnya adalah Kulicoides paling umumnya. Ini adalah gambar virus dari virus RNA ya, virus rhabdovirus. Dan insekta penyebar penyakitnya ini kita bisa lihat nyamuk Kulicoides. Mungkin agak beda dengan nyamuk pada umumnya, dia memang nyamuk pengisap darah ya, kalau Kulicoides itu. Yang lain juga nyamuknya pengisap darah, tapi ini terkhusus untuk yang umumnya penyebar penyakit pada penyakit hewan. Dan gejala klinis dari penyakit ini yaitu demam dengan suhu 39 sampai 42 derajat Celcius, dan terjadi kekakuan ekstremitas sehingga jalannya pincang dan ada kelemahan alat gerak, kemudian ada hipersalivasi, sesak napas, dan gemetar. Kemudian pasca mati, jadi apabila terjadi kematian, maka terjadi adanya cairan serofibrinosis, periartritis, dan nekrosa otot. Jadi sehingga kualitas daging itu jelek ya, demikian kualitas karkas. Sampelnya yang bisa dikirim ke laboratorium untuk diagnosa yaitu darah ditambah dengan antikoagulan, dan di laboratorium itu yang dilakukan adalah isolasi virus itu sendiri, kemudian melakukan penyuntikan intracerebral pada hewan coba, atau mengukur serum antibodi dari darah. Nah, tindakan apa yang dilakukan bila terjadi penyakit ini? Yaitu tindakan administrasi, yaitu mencatat ya kejadian penyakit dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Kemudian pencegahan, yaitu dengan isolasi hewan sakit dan tersangka sakit. Jadi isolasi hewan sakit itu yaitu dengan memindahkan hewan yang sehat, bukan yang sakit yang dipindahkan. Jadi kalau terjadi sakit, hewan yang sehat dipindahkan, tapi bukan yang tersangka sakit ya. Di hewan sehat itu betul-betul hewan yang kita duga dia belum pernah berkontak dengan hewan sakit. Kalau sudah pernah berkontak dengan hewan sakit, artinya dalam satu kandang atau satu flok, maka itu
sudah dianggap tersangka sakit. Kalau tersangka sakit, maka dia perlakuannya beda. Perlakuannya beda. Yang tersangka sakit kita harus lakukan observasi sampai 14 hari, baru setelah 14 hari bila dia tidak sakit atau dilakukan pemeriksaan tidak positif, maka dia bisa dikatakan bebas terhadap penyakit. Kemudian pengendalian dan pemberantasan. Untuk pengendalian dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih luas, dan pemberantasan kita ingin membebaskan daerah itu terhadap penyakit ini. Pengobatan pada penyakit viral sebenarnya hampir tidak ada obatnya, tapi bisa dengan suplemen atau dengan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari ternaknya, misalnya dengan vitamin-vitamin atau dengan konsentrat dengan protein tinggi atau dengan makanan tambahan lain, misalnya herbal dan sebagainya. Nah, penyakit kedua itu belutong atau lidah biru. Anda mungkin sudah lihat tadi video ya. Jadi kalau videonya itu ada di situ lebih jelas, belutong itu dijelaskan oleh profesor dari Amerika, dari Scott, dari siapa lagi namanya tadi. Nah, penyakit menular non-kontagius yang menyerang domba dan ruminansia lain, kemudian antaranya domba, sapi dan sebagai reservoir. Jadi yang diserang itu terutama domba. Sapi itu reservoir, jadi kalau kambing dia juga boleh dianggap reservoir. Sapi hanya terserang virusnya dalam tubuhnya, tetapi sapinya sendiri tidak sampai menimbulkan kematian atau sakit, kadang-kadang disebut asimptomatis, tidak ada gejala. Cara penularan melalui vektor nyamuk tadi, Arthropoda nyamuk liquidus, tapi di samping itu bisa menular melalui jarum suntik. Jadi kalau hewan yang sakit kemudian disuntik dengan antibiotik dan sebagainya, tidak boleh menggunakan lagi pada hewan lain. Kemudian yang kedua adalah menggunakan semen beku, itu juga harus bebas sertifikat belutong. Jadi kalau IB itu harus bebas penyakit belutong semennya. Kemudian ini sejarah penyakit pertama kali tergambarkan di South Africa dan menyebar luas di seluruh dunia, dan terjadi wabah. Terjadi wabah tahun 1997 di Mediterranean dan 2002 daerah Mediterranean itu, dan kemudian penyakit ini semakin melebar, meluas, dan kejadian penyakit menimbulkan morbiditas atau angka kesakitan itu tergantung dari hewannya, tetapi yang paling banyak diserang adalah domba, dan ini tergantung dari breednya, strain dari virusnya dan tekanan lingkungannya. Morbiditasnya bisa sampai 100% dan mortalitasnya antara 0 sampai 30%. Ya, cukup tinggi ya untuk angka kematiannya. Dan untuk domba dan spesies lainnya, sapi dan domba, morbiditasnya rendah sebenarnya. Paling tinggi cuma 5%. Dan angka kematian itu jarang sekali, tetapi bisa terjadi. Dan untuk deer dan antelope atau rusa dan antelope itu beberapa infeksi morbiditasnya bisa mencapai 100%. Jadi hampir semua satu flock itu bisa sakit. Dengan angka kematian yang sangat fantastis juga, tinggi, 80-90%. Nah, menyebar penyakitnya ini adalah gigitan dari serangga tarik nyamuk ya, Culicoides, dan yang prinsipal vektor di Amerika itu adalah Culicoides parviferis dan varian sonorensis. Kemudian bisa juga tik atau caplak ya, caplak, dan
Secara in utero juga bisa menular dari induk kepada anak. Induk kepada anak itu bisa saja induknya sakit, kemudian secara ini dia menularkan ke anaknya. Secara mekanik melalui jarum suntik dan penanganan lain, misalnya pembunuhan dan akibatnya pisau misalnya dari dipakai baru tidak terlalu steril. Kemudian untuk venereal ini ada seksual, jadi penularan karena perkawinan bisa saja terjadi karena secara logika dia menular melalui semen. Nah, gejala klinisnya adalah demam dan udema pada daerah muka, ya bengkak ya, dan mulai dari muka sampai rahang, bibir, lidahnya kebiruan, makanya disebut cyanotis artinya kebiruan, pincang karena hiperemi pada koroner kuku, mati karena leher torticollis. Kita lihat di video. Nah, kemudian pasca mati, limpa karena udema, hanya pendarahan radial. Dan bahan pemeriksaan itu bisa mengirim darah dengan koagulan masuk di termo berisi, tetapi tidak beku ya. Kemudian limpa, serologi akan serum, histopatologi membuat gambarannya di mikroskop dengan perpat histologi dan melihat bagaimana perubahan udema ya. Gejala klinis pada domba masa inkubasi 5 sampai 10 hari dan kebanyakan asimptomatik, jadi kelihatan gejala, tetapi kalau gejala akan parah. Oral dan ulcerasi, jadi radangan erosi pada bagian mulut dan adanya luka dan toninya itu buka dan dikeluarkan dijulurkan serta karena kebiruan disebut dan adanya kegagalan reproduksi. Misalnya di ibu tidak ini ya. Ini gejala lain gambaran inflammation of coronary band. Jadi kita lihat di sini. Ini adanya garis seperti itu di daerah teracak, antara teracak dan kulit. Kemudian ini juga ada ini bungkuk ya, karena hewannya mengalami kesakitan pada daerah mulut, pada daerah punggung. Kemudian untuk gejala klinis pada domba dan kambing, pada sapi dan kambing, biasanya subklinis yang tidak kelihatan. Ya, ada erosi dan krustasea di sekitar kambing ini ya. Ini bisa terlihat ya kambingnya. Kemudian ini juga di daerah mulut ya, terjadi adanya pengelupasan dan adanya penebalan ya sebenarnya akibat dari peradangan pada daerah sekitar muka ya. Tindakan yang dilakukan adalah administrasi, pencegahan dengan impor hewan ternak dari daerah tertular harus dicegah, jadi tidak boleh kita mengimpor dari daerah tertular ke daerah yang bebas penyakit. Kenapa? Karena kita membawa penyakit itu masuk ke daerah tersebut. Kemudian mengendalikan vektor, jadi itu pasti ya, karena penularnya adalah vektor, maka dia dikendalikan dengan penyemprotan insektisida. Kemudian yang paling penting vektor juga senang pada daerah makanya perlu melakukan sanitasi dan pembersihan lingkungan untuk mencegah perkembangbiakan daripada vektor. Perlakuan pertolongan terhadap daging itu gejala klinis itu dimusnahkan. Kalau kelihatan gejalanya seperti yang tadi itu gambar, dia harus dimusnahkan, tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Tapi kalau dia sehat-sehat tidak ada gejala, serologinya positif, artinya pemeriksaan serologis positif, antibodi positif, maka tidak ada dia dikonsumsi dagingnya dengan tertentu.
Sekarang penyakit ketiga yaitu penyakit sakit gila atau MEDCO. Bupin spongiform encephalopathy, biasa juga disebut begitu. Dan masih baru penyakit ini 1985, artinya kita sudah merdeka Indonesia ya. Juga saya sudah lahir, saya sudah mahasiswa hampir jadi sarjana ya 85. Dengan gejala mengeluarkan air liur, kelumpuhan pada kaki depan, dan secara perlahan merusak jaringan otak untuk lubang-lubang atau spong. Jadi ini untuk lubang-lubang atau spong jaringan otak dan sistem saraf disertai dengan akumulasi dari sel amiloid. Nah, ini penyebabnya atau etiologinya ini zoonosis ya. Karena dia zoonosis, takutkan menyebar ke manusia dan penyakitnya fatal ya. Pada manusia juga kalau dia terserang penyakit ini sama menimbulkan sakit kepala yang luar biasa dan menyebabkan juga karena dia sakit di kepala seperti orang gila ya, dengan rabies. Nah, ini BSE salah satu anggota dari transmissible spongiform encephalopathy atau scrofulous agent. Jadi ada 4 bentuk pada manusia. Ada kuru, ada Klebsiella jacobus, Manstau's syndrome, dan vena fatal insomnia. Nah, scrofy pada domba, TSE pada musang, chronic wasting disease, dan ada BSE. Pertama kali dilaporkan bulan November tahun 1910. 95 menyebar ke Kanada dan Italia, Oman, Prancis, Switzerland, Finlandia, dan Portugal. Jadi menyebar hampir ke seluruh negara Eropa. Ini kita takut untungnya Indonesia kita bebas penyakit ini. Nah, ini gambaran peta dari penyakitnya. Kita masih bebas di Indonesia. Meskipun dikatakan unknown, jadi tidak tahu, tapi dari semua gejala kelihatannya tidak ada. Penyebabnya belum pasti, masih terus diteliti, dan banyak yang seperti yang tadi dekat prion. Prion ini sebenarnya apa? Prion ini potongan DNA tanpa nuklear yang menginduksi kerusakan pada sel kembang. Boleh dikatakan dia potongan-potongan virus, tapi begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan bergabung lagi, melakukan rekonstruksi kembali virusnya, dan akhirnya bisa bereplikasi setelah masuk ke dalam sel inang. Nah, ini bahayanya ini penyakit. Makanya tidak boleh mengimpor atau memberikan pakan dari hewan kepada hewan ruminansia lain karena adanya penyakit. Sekarang dilarang juga di dalam undang-undang nasional maupun internasional. Ada 3 hipotesa yang menyebabkan penyebab dari penyakit ya, penyakit ini. Nah, cara penularannya bisa intracerebral dan intravenous oral. Pakan yang mengandung protein dari daging atau tulang atau dari pakan setelah sampai di usus halus bagian ileum, dia akan melewati saraf ke susunan saraf pusat sehingga muncul gejala klinis. Jadi gejala klinisnya ke saraf juga sama dengan anjing gila sehingga sangat ditakuti. Penularannya ke manusia bisa melalui makanan berhubungan dengan pekerjaan, artinya siapa saja di bidang peternakan juga bisa terserang. Melalui produk-produk kedokteran dan kosmetik, artinya kedokteran ini banyak yang digunakan sebagai obat ya, misalnya insulin. Kalau hewannya pernah terserang, maka itu berbahaya, bisa menularkan ke manusia. Glikogen, ya, kosmetik itu bahasanya ekstrak anion, glikogen yang dipakai untuk kecantikan pada wanita, itu berbahaya kalau dari hewan yang menderita MEDCO. Nah, ini untuk yang unik dari penyakit ini hampir sama dengan rabies, penularannya bukan melalui darah, tetapi melalui saraf. Jadi dia akan menyebar melalui saraf, ke susunan saraf pusat. Ya. Ini mungkin cara penyebarannya sampai ke manusia. Nah, gejala klinis, masa inkubasinya
4-5 tahun, jadi lama ya. 4-5 tahun kemudian setelah makan daging itu baru muncul gejalanya. Dan ini sejarahnya penemuannya juga karena itu ya. Kemudian masa infeksi karena selama diinfeksi secara cerebral ya. Kemudian perubahan perilaku itu adanya ketakutan, berontak dan gigi meretak. Tidak ada perubahan postur dan gerakan kaku, gemetar, sering jatuh, lumpuh, berputar-putar. Itu seperti di film, di video ya. Perubahan respon terhadap sensasi dan sensitif terhadap sentuhan. Menendang saat diperah, sering menanduk, membentukkan kepala. Jadi, ini persis mirip dengan penyakit anjing gila. Ini gambaran prionnya bagaimana dia menginfeksi masuk ke dalam otak. Gejala klinisnya, seluruhnya produksi susu, untuk sapi perah, dan menjilat-jilat hidung, kaki belakangnya lemah, sering bersandar ke tembok. Itu karena kesakitan di bagian kepala ya. Patologinya ternyata memang ada lubang-lubang pada otak yang menyebabkan tremor. Itu akibat dari infeksi virusnya pada otak yang boleh dikatakan memakan sel otak. Ataksia, inkoordinasi, mati, dan agresif sehingga disebut gila. Ini gambaran dari sel neuron yang terinfeksi virus. Jadi kalau kita lihat virusnya ini berupa potongan-potongan virus, kemudian dia akan masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi dalam sel. Kalau dia sudah cukup untuk bisa menginfeksi lagi, dia keluar dari sel untuk menyerang sel lainnya. Diagnosa gejala klinis bisa dilakukan juga secara histopatologi, imunohistokimia, dan pengujian in vitro. Histologi itu lesi-lesi vakuolisasi intoplasmik pada nukleus sel saraf pada bagian abu-abu otak. Jadi gray matternya, kemudian ada introversi. Berarti sel otak. Kemudian imunohistokimia, isolasi protein fibrillar sel. Kemudian ini adalah gambar-gambar tentang sapi penderita Medco. Jadi ini siap di ronsen, ini bagian otaknya. Ini di otaknya kelihatan banyak lubang-lubang ya. Ini lubang-lubang. Kita lihat ini. Ini juga lubang ya. Lubang-lubang. Ini juga lubang-lubang. Jadi banyak sekali lubang-lubang pada sel otak, makanya sel spong. Ini juga kelihatan ya. Lubang-lubangnya kelihatan ya, yang tidak terlalu berwarna. Pengendalian dilakukan stamping out, membakar yang tersangka, dan akan tidak diberikan kalau mengandung protein hewani asal rumenansia, membakar kanker sapi yang terserang BSE.